Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin hadirat pemirsa Info Valid yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam pelaksanaan puasa, setelah beberapa tayangan berkaitan dengan rukun, maka materi yang berikutnya atau tayangan yang berikutnya kali ini akan saya sampaikan daripada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kenapa ini kemudian menjadi penting? Karena di dalam pelaksanaan seluruhnya ibadah syariat itu harus dengan berlandaskan ilmu. Sehingga dengan ilmu ibadah yang kita laksanakan, apakah itu sholat, zakat, puasa dan haji, standar syah oleh para ulama dan bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam banyak literatur kita fikih, walladzi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya'a. Setidaknya ada 10 hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jaufi. Sesuatu yang disengaja masuk ke dalam perut. Apapun bentuknya, makanan, minuman dan lain sebagainya. Yang berikutnya, wal huknatu fi ahadis sabilaini. Menyuntikkan atau memasukkan obat dari salah satu dua jalan, yang dimaksud adalah kemaluan depan atau kemaluan belakang. Dan yang berikutnya wal qai'u amdan, menyengaja atau muntah dengan sengaja. Dan yang berikutnya wal wat'u amdan fil farji, berhubungan badan antara dua orang dewasa, bertemunya kemaluan, maka itu menjadi konsekuensi batalnya puasa. Dan yang kelima atau yang berikutnya wal inzal an mubasyaratin, keluarnya air mani dengan sebab pandangan. Contoh misalkan dalam ketika melaksanakan puasa, kemudian karena pandangan kita kepada kaum hawa atau perempuan sehingga meningkat nafsu libido kita, kemudian keluar air sperma atau air mani, maka dengan sebab pandangan tersebut muncul hasrat hawa nafsu sehingga keluar sperma atau air mani, dan itu sudah cukup untuk menjadi sebab batalnya puasa kita. Yang berikutnya khusus buat perempuan, wal haidu wan nifas, mendapati haid dan nifas. Haid misalnya meskipun terhitung kurang beberapa menit mendekati azan maghrib, kemudian perempuan atau si anak perempuan tersebut atau orang perempuan tersebut keluar air daripada darah haidnya meskipun sedikit, meskipun mendekati azan maghrib, maka konsekuensinya tetap dinyatakan batal puasanya. Yang berikutnya wal junun, hilang akal. Hilang akal yang dimaksud di sini bisa jadi apakah karena memiliki penyakit yang sifatnya kambuhan, ayan, epilepsi atau pingsan, apapun bentuknya yang sehingga orang tersebut dinyatakan hilang akal, maka sudah cukup baginya menjadi sebab batalnya puasa. Dan yang terakhir wariddatu, seseorang dinyatakan batal puasanya ketika ia serta-merta murtad atau keluar, menyatakan diri keluar dari ajaran agama Islam. Maka beberapa poin tersebut harus menjadi perhatian di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Demikian sekelumit hal-hal yang dapat membatalkan puasa sebagai bekal landasan kita di dalam memperhatikan puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.